A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian bisa berjumpa kembali lewat udara ya pada malam ini. Insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan sama-sama berbagi cerita tentang bagaimana perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih setelah beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui ya. Nah, jadi kalau misalnya kita coba tampilkan slide-nya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada hari Selasa, ya, tanggal 29 Mei 1453. Pada hari Selasa itu, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil ya untuk memasuki Konstantinopel melalui gerbang Hadrian, ya, melalui gerbang Hadrian atau Adrianopolis, yang sekarang ini kita kenal sebagai Edirne Kapı. Ya, Edirne Kapı tulisannya Edirne Kapi, tapi Kapi itu hafalan Turki bacanya Kapı. Edirne Kapı. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, beliau memasuki Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 itu melalui Edirne Kapı. Sore-sore itu senja hari. Nah, beliau memasuki kota itu dengan penuh keagungan, ya, dengan penuh keagungan, ada prosesinya begitu. Ya, mungkin kita pernah nonton film ya, nonton film-film tentang Sultan Muhammad Al-Fatih itu digambarkan dengan kegagahan dan keagungan seperti itu, kan sekalian. Nah, beliau kemudian berjalan menuju Hagia Sophia, Hagia Sophia. Oke, bisa di next, Om. Iya, beliau melangkah menuju Hagia Sophia tentu saja dengan penuh keagungan dan kemuliaan. Kenapa begitu? Ya, sebab memang pada hari itu, tanggal 29 Mei 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil mewujudkan salah satu bisyarah besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Ini bunyi hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Latuf tahannal Konstantiniyah, falani'mal amiru amiruha, walani'mal jaishu dalikal jaish. Jadi memang semenjak saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih ya dinobatkan sebagai penakluk terhebat, sebagai komandan terhebat karena berhasil mewujudkan salah satu bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya ya Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin sholat Jumat pertama. Ya, jadi memang setelah penaklukan itu ada juga sejarawan-sejarawan, catatan-catatan yang menyatakan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih menjarah kota 3 hari lamanya, gitu ya. Kemudian melakukan pembersihan, pembunuhan, kemudian melakukan pemusnahan besar-besaran. Pokoknya melakukan apapun yang dia mau sebagaimana pemenang, gitu ya, sebagaimana penakluk. Nah, dia berhak untuk menghancurkan dan melakukan apapun yang dia mau sebagaimana hukum umum yang berlaku ya zaman itu. Kalau misalnya kita pernah lihat bulan minggu-minggu yang lalu ya, pekan-pekan lalu, di kisah penaklukan Yerusalem, penaklukan Palestina oleh pasukan salib, itu yang terjadi juga seperti itu ya. Setelah ditaklukkan itu Palestina oleh pasukan salib, yang terjadi adalah pemusnahan, pembantaian, penghancuran yang amat sangat memilukan dan menyedihkan. Nah, kawan-kawan sekalian, ada orang-orang yang menyatakan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih juga melakukan
hal itu ketika menaklukkan Konstantinopel. Ya, beliau memberikan kebebasan katanya kepada prajurit-prajuritnya untuk melakukan penjarahan dan melakukan segala hal yang mereka inginkan. Nah, tetapi kembali kawan-kawan sekalian, ketika memandang sejarah, kita sebagai seorang muslim tentu saja mesti memandangnya dengan kekhasan, ya, kekhasan sudut pandang, yaitu kekhasan sudut pandang kita sebagai seorang muslim, ya, yaitu bahwa kita melihat sosok Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai seorang penakluk besar yang dia adalah sosok yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ya, karena beliau adalah sosok yang dijanjikan itu, maka sebagai seorang muslim, akidah kita tentunya akan mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang soleh dan mematuhi ajaran-ajaran Islam, mematuhi aturan-aturan Islam. Yang mana hal-hal yang disebutkan tadi, ya, melakukan pembantaian, pengerusakan, ya, melakukan berbagai hal-hal yang mengerikan, ya, itu tentu saja adalah sesuatu yang harus beliau jauhi, begitu kan sekalian. Ya, sebab seorang muslim, kalau dia seorang muslim yang taat, mestinya tidak boleh melakukan pengerusakan, penghancuran dan pembunuhan semudah itu. Walaupun ya beliau menjadi seorang pemenang, ya, pasukannya menjadi pasukan yang menang, di pihak yang menang. Nah, jadi ya tentu saja kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang seperti itu, tidaklah mungkin seorang Sultan Muhammad Al-Fatih yang soleh, ya, yang baik begitu, Sultan Muhammad Al-Fatih yang itu adalah figur yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin beliau melakukan seperti itu. Nah, terlebih lagi ya memang ada juga catatan-catatan yang lain, ya, yang menjelaskan kepada kita bahwa yang dilakukan oleh bukan Rasulullah, itu kan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, rahimahullahu taala, justru hal yang sebaliknya begitu. Ya, yaitu beliau justru ya melindungi kota itu. Justru beliau melakukan kebaikan-kebaikan besar di kota itu, ya. Beliau melindungi ya orang-orang, melindungi anak-anak, wanita dan orang-orang lemah, orang-orang tua yang berlindung di Hagia Sophia ketika penaklukan itu terjadi misalnya. Bahkan beliau membayari ya orang-orang yang membutuhkan tebusan dari harta beliau sendiri. Nah, begitu kan sekalian. Nah, jadi memang kalau misalnya kita coba telusuri terus ya sejarah, maka akan kita temukan bahwa ya suara-suara negatif, suara-suara yang menjelek-jelekan Sultan Muhammad Al-Fatih, suara-suara yang mencibir dan menyinyiri Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, yang menyatakan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah taala itu melakukan pembantaian, pengerusakan dan sebagainya, itu semuanya berasal dari sumber-sumber yang membenci Islam gitu. Sumber-sumber kafir begitu. Nah, sementara ya kalau misalnya kita telusuri sumber-sumber yang berasal dari sejarawan-sejarawan muslim, berasal dari para ulama, maka akan kita temukan bahwa hal-hal yang mulia dan hal-hal yang penuh dengan nilai-nilai ya, agama dan nilai-nilai kemanusiaan itulah yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, begitu kan sekalian. Nah, jadi beberapa hari ya setelah Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki kota melalui gerbang Hadrianopolis ya, ketika itu tanggal 29 Mei hari Selasa. Nah, hari Jumatnya yaitu tanggal 1 Juni ya. Tanggal 1 Juni 1453 itu Sultan Muhammad Al-Fatih menyelenggarakan sholat Jumat pertama ya di Masjid Jami Hagia Sophia. Nah, jadi sudah diubah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah menjadi masjid ya, yang mana saat ini alhamdulillah sudah kembali difungsikan sebagai masjid, alhamdulillah. Nah, jadi saat itu dilakukan sholat Jumat yang pertama beberapa hari setelah penaklukan Konstantinopel ya, setelah dirapikan, setelah dibersihkan ya dari berbagai hal-hal yang tidak benar gitu, dari berbagai hal-hal yang menodai akidah tauhid. Nah, kemudian gereja yang tadinya gereja Hagia Sophia diubah menjadi Masjid Jami Kabir namanya begitu ya. Nah, Hagia Sophia Jami Kabir.
Nah, berikutnya kawan sekalian lanjut Om. Nah, kabar. Nah, ini kabar dari penaklukan Konstantinopel tersebar ya sedemikian cepatnya. Ya, sedemikian cepat hanya dalam hitungan beberapa pekan saja ya. Itu yang namanya penaklukan Konstantinopel kabarnya tersebar kemana-mana ya. Cepat itu. Ya, padahal zaman itu ya belum ada apa namanya, belum ada sosmed gitu ya, belum ada telepon, belum ada yang fasilitas telekomunikasi sebagaimana kita nikmati sekarang, tetapi kabar yang tersebar itu bergerak dengan sangat cepat. Nah, penguasa Galata ya bernama Angelo Lomellino ya, mengirimkan surat kepada saudaranya yang bunyinya, kesimpulannya, dia menjadi begitu kurang ajar setelah penaklukan Konstantinopel, sehingga melihat dirinya tak lama lagi akan menjadi penguasa dunia dan bersumpah di depan umum bahwa dalam waktu kurang dari 2 tahun dia berniat mencapai Roma. Nah, jadi ibaratnya ini suratnya si Angelo Lomellino ini ya kepada saudaranya itu memperlihatkan isi hati ibaratnya gitu. Ya, isi hati dan kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan ya dari orang-orang Nasrani terhadap peristiwa besar yaitu peristiwa penaklukan Konstantinopel yang berhasil dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, begitu kawan-kawan sekalian. Nah, berikutnya ya kabar pertama takluknya Konstantinopel tiba di dunia barat pada tanggal 9 Juni 1453. Nah, itu kalau yang di peta ada yang dilingkari ya lingkaran putih itu adalah Pulau Kreta. Ya, bukan karena namanya Pulau Kreta banyak kereta di situ, enggak begitu. Tapi itu adalah Pulau Kreta ya yang ada di lepas pantai Yunani, begitu teman-teman sekalian. Nah, kenapa di situ? Ya, jadi ceritanya ada sebuah kapal ya, ada sebuah kapal yang kapal itu melarikan diri ketika penaklukan Konstantinopel sedang berkecamuk begitu ya. Kapal itu tadinya berlabuh di pelabuhan Konstantinopel. Nah, kemudian kapal itu melarikan diri ya ke sebelah selatan dan kemudian mendarat ya di Pulau Kreta. Nah, ketika ya dia mendarat kapal ini mendarat di Pulau Kreta, itu turunlah orang-orang ya, beberapa di antaranya adalah para pendeta yang mereka kemudian mengabarkan ya, para pendeta ini mengabarkan kepada rekan-rekan mereka sesama pendeta yang ada di Pulau Kreta begitu. Nah, karena itu kemudian ditemukan beberapa catatan-catatan kuno, catatan-catatan lama di biara-biara di Pulau Kreta itu tentang bagaimana sebenarnya suasana ya penaklukan Konstantinopel itu. Nah, jadi memang ditemukannya informasi ini di sekitaran biara-biara yang ada di Pulau Kreta. Ya, sebab memang dulu itu kaum terpelajar ya di abad pertengahan itu memang umumnya adalah para pendeta gitu. Jadi para pendeta itulah yang umumnya bisa membaca, bisa menulis begitu. Nah, para pendeta inilah yang memberikan informasi, mencatat ya, semacam diary-nya para pendeta gitu. Nah, bahwa ketika itu adalah peristiwa ya penaklukan Konstantinopel itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Ya, bahkan ada yang mencatat seorang pendeta itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan dan tidak akan pernah lagi terjadi peristiwa yang lebih mengerikan dari itu, katanya begitu. Ya, jadi saking mereka betul-betul terkejut, betul-betul merasa terhentak kaget dengan penaklukan Konstantinopel. Bagaimana tidak tersentak kaget? Ya, orang namanya juga sebuah kota ya yang semenjak tahun 447 ya ketika tembok Theodosius dibangun oleh Kaisar Theodosius tahun 447 Masehi ya, maka kota itu menjadi sebuah kota yang paling kuat dan paling sophisticated ya gitu pertahanannya gitu ya. Yang paling rumit, yang paling kuat pertahanannya. Sampai tahun 1453 berdiri gagah dan kokoh di hadapan setiap bangsa yang menyerbu dan berjuang untuk menaklukkannya. Nah, begitu. Jadi dari semenjak tahun itu ya sampai tahun 1453 itu sulit sekali ditaklukkan.
Nah, begitu kawan sekalian. Jadi pada tanggal 9 Juni 1453 ya, kabar tentang takluknya Konstantinopel itu tiba di dunia barat pertama kali di Pulau Kreta. Itu cuman berapa hari ya kan, dari 29 Mei 1453 ya, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 9 itu cuma beberapa hari saja begitu. Nah, next berikutnya ya, kabar takluknya Konstantinopel ini terus menyebar ya sampai tiba di Venesia tanggal 29 Juni 1453. Jadi beberapa pekan berikutnya ya, kira-kira tadi tanggal 9, sekarang tanggal 29. Nah, ya kira-kira beberapa hari 10 hari ya, 10 hari berarti dari tanggal 9, 20 hari dong, kok 10 hari. Sorry, saya memang agak sedikit kesulitan dalam menghitung. Nah, jadi pertama tanggal 9 Juni sampai di Venesia kabar itu tanggal 29 Juni 1453. Tanggal 29 Juni 1453 kabar tentang takluknya Konstantinopel tiba di Venesia. Ya, Venesia itu kalau misalnya kita lihat di peta nih, peta yang ada di slide ini itu adalah daerah yang warnanya hijau di peta itu agak-agak sebelah utaranya Italia ya. Nah, itu Italia itu kan kelihatan semenanjung Italia itu kayak kaki pemain bola ya, bentuk semenanjungnya itu. Nah, Venesia itu di bagian sebelah utaranya yang warnanya hijau itu. Nah, sehari berikutnya yaitu tanggal 30 Juni 1453 itu Senat ya, Senat Kota Venezia itu buru-buru mengirimkan kabar tentang takluknya Konstantinopel itu kepada Paus Nicholas ya, Paus Nicholas V. Nah, Paus Nicholas V buru-buru diberikan kabar ya tentang penaklukan Konstantinopel ini kepada Paus Nicholas V, yang mana ya ketika menggambarkan isi hatinya tentang takluknya Konstantinopel ini ya. Nah, itu tanggal 8 Juli. Jadi 29 Juni ya dikirimkan kabar itu dari Venesia, baru tanggal 8 Juli 1453 itu salah ketik ya, 1453 harusnya. Baru tanggal 8 Juli 1453 ya kabar itu diterima oleh Paus Nicholas V. Yang kemudian Paus Nicholas ini berkata bahwa peristiwa penaklukan Konstantinopel itu adalah sebuah peristiwa yang memalukan bagi dunia kekristenan. Wah. Ya iya, berarti apa? Ya berarti dengan takluknya Konstantinopel ini ya itu kayak seolah-olah dipermalukan ya, kayak seolah-olah mencorengkan arang begitu ya, karena memang berarti lebih unggul nih kekuatan pasukan Muslim ya daripada seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa ketika itu. Nah, berikutnya kalau sekalian, tidak lama setelah itu ya, apa yang terjadi? Paus Nicholas V menyerukan perang salib pada bulan Juli 1453. Ya, sayangnya kurang mendapatkan sambutan yang antusias dari para raja dan para pangeran yang ada di Eropa ketika itu. Jadi pada tahun-tahun ini ya, sebagaimana sudah kita kisahkan pada pekan-pekan yang lalu, perang salib ketika pertama kali dilontarkan oleh Paus Urbanus II itu mendapatkan sambutan yang sangat gegap gempita, yang sangat meriah ya. Ribuan orang, puluhan ribu orang mengikuti perang salib. Tetapi yang makin ke sini, perang salib kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, itu minat orang-orang terhadap perang salib seolah-olah semakin melemah. Seolah-olah semakin menurun. Makanya ya ketika yang namanya Paus Nicholas V ini menyerukan perang salib untuk merebut kembali Konstantinopel dari tangan ya kaum muslimin, itu tidak mendapatkan sambutan yang meriah gitu, tidak mendapatkan sambutan yang antusias ya. Nah, sampai ketika Paus Nicholas V meninggal ya pada tahun berikutnya, itu belum juga digerakkan ya, belum juga dikerahkan pasukan salib untuk merebut kembali
Konstantinopel. Nah, begitu kan Mas sekalian. Nah, pada tanggal 17 Juli 1453, kok ini 1543? 1453. Pada tanggal 17 Juli 1453, Venesia mengutus Bartolomeo Marcelo untuk menghadap Sultan Muhammad Al-Fatih dan memperbaharui perjanjian damai serta kerjasama dengan Turki Utsmani. Ya sudah, ya sekarang yang namanya Konstantinopel sudah ditaklukkan ya oleh kaum muslimin yang digerakkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya udahlah, ya diterima saja gitu loh keadaan itu gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ya banyak kerajaan-kerajaan dan negara-negara di Eropa yang mengirimkan utusan-utusan mereka, duta-duta mereka untuk mengucapkan selamat dan untuk memperbaharui perjanjian-perjanjian yang ada di antara Turki Utsmani dan negara-negara Eropa itu. Salah satunya adalah Venesia. Ya, jadi sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih naik tahta sebagai sultan, ya, itu Venesia sudah mengikat perjanjian dagang dan perjanjian kerjasama bilateral begitu ya. Ketika zaman pemerintahan Sultan Murad II, yaitu ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ketika ya naik tahta Sultan Muhammad Al-Fatih dan ditaklukkannya Konstantinopel, diutuslah ya Bartolomeo Marcelo ini pada tanggal 17 Juli 1453 untuk memperkuat ya, untuk memperkuat dan untuk memuluskan kerjasama ya dengan Turki Utsmani ya, karena memang yang namanya Venesia ini kan apa ya, negara maritim ya seperti negara kita begitu, negara maritim seperti negara kita. Dia itu berdagang begitu loh, dia itu memiliki koloni-koloni di berbagai wilayah dan memiliki pelabuhan-pelabuhannya sendiri. Nah, sehingga ya karena dia negara maritim tentunya sangat membutuhkan hubungan baik dan kerjasama bilateral dengan Turki Utsmani. Ya, sebab ada banyak sekali wilayah laut dan wilayah perairan yang dikuasai oleh Turki Utsmani yang kalau misalnya ya hubungan sama Turki Utsmani itu terganggu, wah ntar saya nggak bisa lewat situ dong. Ya, ntar saya nggak bisa memasuki jalur perairan situ gitu. Ya kayak misalnya sekitaran Laut Mediterania begitu ya. Itu udah di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Nah, pada tahun 1459 kawan sekalian, berikutnya Sultan Muhammad Al-Fatih mulai memerintahkan pembangunan Topkapı Sarayı ya, Topkapı Sarayı yang selesai pada tahun 1465. Jadi memang nggak lama ya setelah takluknya Konstantinopel pada 1453 ya, tepatnya pada 1459 Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan untuk pembangunan Topkapı Sarayı yang di dalam slide itu ya itu di titik warna merah itu di sekitar situlah istana Topkapi, istana Topkapı ya. Istana Topkapı ini kalau sekalian itu awalnya sebenarnya namanya Yeni Sarayı. Yeni Sarayı ini artinya adalah benteng baru atau istana besar, itu kan benteng ya. Sorry, Sare itu kan istana ya. Hisar kalau benteng Hisar ya. Sare itu kan istana. Nah, jadi Yeni Sarai sebenarnya namanya awalnya ya, istana baru. Tetapi kemudian pada abad ke-19 kira-kira itu namanya menjadi Topkapı Saray ya. Topkapı Saray sendiri artinya adalah Cannon Gate ya, gerbang meriam, istana gerbang meriam. Nah, jadi kawan sekalian, kalau misalnya kita coba telusuri ya, misalnya dari bukunya Mustafa Armahan. Nah, di situ Sultan Muhammad Al-Fatih ya menyatakan bahwa penaklukan Konstantinopel itu seperti eh, seolah-olah ular yang ganti kulit gitu, ya. Seolah-olah ular yang ganti kulit. Dia jadi lebih indah, ya, jadi lebih indah, menjadi lebih anggun, lebih gemulai lagi. Jadi memang kota ini ya ketika uh, diambil alih oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, memang betul-betul Sultan Muhammad Al-Fatih itu melakukan berbagai macam pembaharuan-pembaharuan dan berbagai macam perbaikan-perbaikan. Ya,
Seperti misalnya Sultan Muhammad Al-Fatih ya, tidak lama setelah penaklukan Konstantinopel, beliau menggalakkan pembangunan terhadap berbagai fasilitas ya yang mungkin hancur gitu ketika masa-masa penaklukan. Ya, entah kena meriam kali gitu kan, atau kena serangan-serangan gitu sehingga kemudian menjadi puing-puing didirikan kembali begitu. Nah, beliau juga memerintahkan ya kepada bawahan-bawahannya, khususnya kepada wali kota Istanbul. Nah, itu untuk memanggil kembali, menyeru kembali ya kepada para penduduk Konstantinopel yang mungkin saja ya ketika masa-masa penaklukan itu mereka ngungsi gitu atau melarikan diri ya kan, dipanggil lagi untuk segera datang ke kota dan tinggal sebagaimana dahulu mungkin mereka punya rumah di situ gitu. Mereka punya properti di situ, punya kebun, punya lahan di situ ya, untuk segera kembali dan menjalani hidup sebagaimana mestinya. Nah, mereka tidak akan dipaksa ya untuk masuk Islam. Mereka tidak akan dianiaya, tidak akan dirampas hartanya, ya, tidak akan dirampas keyakinannya. Ya, walaupun pemerintahannya adalah pemerintahan Islam yang dijalankan berdasarkan syariat Islam, ya, tetapi pemerintahan Islam tidak akan pernah memaksa ya orang-orang yang non Muslim untuk masuk Islam. Nah, itulah kemuliaan Islam. Nah, di terletak pada toleransinya. Nah, itu memang sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Nah, salah satu bentuk pembangunan ya dari pembangunan besar-besaran dari Konstantinopel pasca ditaklukkan yang kemudian namanya diubah menjadi Istanbul itu adalah pembangunan Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı ini kawan-kawan sekalian bukan hanya difungsikan sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan sultan saja ya, tetapi juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan, pusat administratif, ada rumah sakitnya di situ, orang-orang kalau misalnya sakit bisa datang ke situ berobat gratis ya. Ada pusat pendidikannya juga di situ ya, sebab di situ juga di sekitar kompleks istana itu juga didirikan sekolah begitu. Nah, yang pasti ya istana ini memang menjadi pusat dari berbagai hal. Nah, ada juga tempat pelatihan militer, ya, tempat pelatihan militer para prajurit kaum muslimin dilatih di situ, kan sekalian. Nah, jadi memang Topkapı Sarayı ini menjadi sesuatu yang multifungsi. Nah, kalau misalnya kawan-kawan sempat nanti main ke Turki, ya lanjut Tom, ini beberapa foto-foto dari apa namanya dari Topkapı Sarayı saya juga muat di slide ini. Nah, ini ada Topkapı Sarayı yang terlihat dari udara ya, luas tuh. Kemudian ada juga lanjut Topkapı Sarayı ke ya itu ya begitu. Nah, kawan-kawan sekalian ya, tak lama setelah penaklukan Konstantinopel, ya Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lama beristirahat ya, tidak lama Sultan Muhammad Al-Fatih meluruskan atau menyelonjorkan kakinya begitu ya. Beliau ya cepat-cepat kembali untuk mempersiapkan pasukan demi ya melancarkan penaklukan-penaklukan berikutnya. Begitu. Ya karena memang sebenarnya ya orang-orang Eropa sendiri sudah mengetahui bahwa gerak beliau berikutnya itu kemana. Sebagaimana surat yang diungkapkan Angelo Lomellino tadi ya kepada saudaranya. Itu pasti ntar ujung-ujungnya ke Vatikan katanya, ke Roma. Ya. Nah, jadi sebenarnya ya mereka juga mengetahui arah ya berikutnya itu kemana begitu. Nah, berikut ini kawan-kawan sekalian akan kita lihat bahwa seluruh gerak dari
ya, penaklukan dan futuhat atau pembukaan wilayah yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu adalah untuk mewujudkan cita-cita dan bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, yaitu penaklukan kota Roma. Begitu, kawan sekalian. Nah, next berikutnya, kawan sekalian, akan coba sama-sama kita ungkap kisah Sultan Muhammad Al-Fatih melawan Jonas Hunyadi, ya. Janos atau Jonas, ya, biasa disebut begitu. Janos Hunyadi versus Sultan Muhammad Al-Fatih. Tak lama setelah penaklukan Konstantinopel, kawan sekalian, kira-kira pada saat tahun 1456, next Om, Sultan Muhammad Al-Fatih menggerakkan pasukannya menuju Hongaria, ya, menuju Hongaria, yang mana ya ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih menggerakkan pasukannya ke kota Belgrad. Nah, kota Belgrad ini pada zaman modern sekarang berada di dalam wilayah kekuasaan negara Serbia, ya, Serbia. Tetapi dulu pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, kota Belgrad ini, kan sekalian, berada di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Hungaria. Nah, begitu. Sultan Muhammad Al-Fatih menggerakkan pasukannya ke sana. Nah, ketika itu ya, kota Belgrad ini ya, atau kota Beograd ini yang kalau dalam Hungaria itu namanya Nandor Fehervar. Nah, Nandor Fehervar. Kota Belgrad ini memang terletak di tempat yang strategis, ya. Jadi memang terletak di tepi sungai, sebagaimana ilustrasi kuno, ilustrasi lama yang ada di slide itu terletak di tepi sungai antara Sungai Sava sama Sungai Danube. Ya, kota ini juga kemudian banyak memiliki dinding-dinding dan tembok-tembok pertahanan. Ya, makanya memang tidak mudah untuk menaklukkan kota ini ya, sebab memang ya pertahanannya cukup kuat ketika itu. Nah, kota ini sangat penting memang untuk diambil alih karena memang dari kota inilah nantinya akan menjadi semacam stepping point ya, titik langkah menuju wilayah-wilayah berikutnya, teman-teman sekalian. Nah, ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin langsung pasukannya, mengirimkan armada-armada kapal ya untuk menaklukkan Belgrad, yang menjadi komandan tempur untuk Belgrad ketika itu adalah Janos Hunyadi. Nah, ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih sudah bergerak dari wilayah selatan Sungai Danub, sudah menyeberangkan pasukannya melalui kapal-kapal ya. Jadi sudah terkepung itu kota Belgrad, sementara di dalam kota pihak yang bertahan itu hanya kira-kira 1.000 sampai 2.000 orang prajurit saja. Nah, kota Belgrad kemudian dikepung oleh Sultan Muhammad Al-Fatih baik dari ya daratan maupun dari permukaan sungai ya, Sungai Danub ketika itu. Nah, tetapi sulit nih, agak sulit ya. Nah, ketika itu yang namanya Janos Sunyadi kaget, sebab apa? Sebab dia baru mau merekrut prajurit ceritanya, ya. Baru mau merekrut prajurit dan baru menyerukan perang salib. Ketika itu orang yang ditugaskan untuk menyerukan perang salib ya oleh Vatikan itu adalah seorang pendeta namanya Giovanni da Capistrano. Pendeta Giovanni da Capistrano inilah yang berkhotbah kemana-mana supaya orang-orang Eropa ketika itu bergabung bersama pasukan Janos Hunyadi demi melakukan perang salib melawan orang-orang Turki Utsmani begitu. Nah, ketika sedang melakukan perekrutan besar-besaran seperti itu kan kawan sekalian, Sultan Muhammad Al-Fatih udah nangkring aja di depan tembok Belgrad itu. Nah, disinilah kawan sekalian betapa cepat ya, memang salah satu rahasia kemenangan dari Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah taala itu adalah cepat. Gerak beliau cepat sekali ya. Nah, beliau terinspirasi ya dari Rasulullah Muhammad SAW yang juga memang sangat terkenal sekali dengan kecepatannya ketika menggerakkan pasukan. Nah, akhirnya kemudian ya udah mau nggak mau
Mau nggak mau apa kawan sekalian, yang namanya Janos Hunyadi yang melabrak ya blokade yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Nah, akhirnya berhasil ditembus ya, terjadi perang yang sengit ya. Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri ketika itu berhadapan satu lawan satu dengan seorang kesatria ya, dan berhasil dikalahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Emang Sultan Muhammad Al-Fatih kan jago ya, jago bertarung. Sultan-sultan juga emangnya ya, nyuruh-nyuruh doang ya, atau merintah-merintah doang. Enggak, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang kesatria yang gagah perkasa ya. Nah, ketika itu beliau berhadapan dengan seorang kesatria dan berhasil mengalahkannya. Tetapi sayangnya ya, entah dari mana datangnya, namanya juga perang begitu. Paha beliau sebelah kiri ya terkena panah begitu benar sekalian. Nah, ketika itu terlukalah beliau, mundurlah pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih ya untuk kembali ke Edirne. Ya, jadi ketika itu memang gagal ya, pengepungan Belgrade ini gagal. Ketika itu Janos Hunyadi berhasil mempertahankan Belgrade dari gerak laju Futuhat ya Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, pada hari yang sama ketika ini terjadi ya, ketika penaklukan Belgrade ini terjadi walaupun gagal gitu, ada seorang tokoh yang nanti akan juga sama-sama kita kisahkan, yaitu Vlad Dracula, yang pada hari yang sama ketika itu dia mengambil alih kepemimpinan di Wallachia dan nanti juga akan menjadi musuh bebuyutannya Sultan Muhammad Al-Fatih. Berikutnya tanggal 11 Agustus 1456 ya, Hunyadi sendiri tewas karena wabah. Jadi nggak lama memang setelah penaklukan Belgrade, Hunyadi tewas karena wabah. Nah, berikutnya ya, pada tahun 1457, next Om, Sultan Muhammad Al-Fatih menggelar perayaan sunatan dua orang putranya, yaitu Bayazid dan Mustafa di Edirne Saraye. Nah, jadi setelah kalah di Belgrade, teman-teman sekalian, setelah kalah di Belgrade dan gagal untuk merebut kota Belgrade itu tadi, Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya mundur kembali ke istana beliau di Edirne. Edirne itu Adrianopel, ya. Mundur ke Edirne, kemudian di Edirne itu beliau mendapatkan pengobatan ya yang intensif, treatment yang intensif. Tentu saja kan beliau luka tuh, kena panah tuh, ya kan, paha kirinya. Nah, kena panah teh atau lumayan ya kan. Kalau misalnya kita pernah ngerasain kali kena panah. Nah, jadi beliau sepanjang setahun itu ya mendapatkan treatment pengobatan. Nah, kira-kira pada tahun 1457 kemudian beliau menggelar semacam syukuran ya. Kalau syukuran yang adanya Sultan kan ya 4 hari gitu. Jadi syukuran untuk sunatan kedua putra beliau ya, yaitu Bayazid dan Mustafa, ini digelar selama 4 hari. Subhanallah bihamdi kawan sekalian. Jadi 4 hari itu ya Sultan Muhammad Al-Fatih ya melakukan syukuran, diundang ulama-ulama begitu kan, diundang ya para syekh untuk berdoa begitu, untuk memberikan tausiah-tausiah ya begitu. Seorang yang soleh itu kalau syukuran ya mengadakan apa perayaan itu ya kayak gitu. Syukuran, kemudian berdoa, ya, ada tausiah-tausiah tentu saja. Selain itu, ya, bukan hanya para bangsawan yang diundang. Nah, ini catatannya bisa kita temukan di berbagai tempat ya, di berbagai referensi. Jadi bukan hanya para bangsawan, bukan hanya para pembesar istana saja yang diundang oleh beliau, tetapi juga beliau mengundang rakyat jelata, memberikan suguhan-suguhan yang sangat luar biasa untuk rakyatnya. Nah, memberikan hadiah-hadiah untuk rakyatnya. Ya, tentunya beliau memahami dong. Tentunya beliau memahami salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa perayaan yang paling buruk itu adalah perayaan yang hanya ditujukan kepada kaum bangsawan dan mengabaikan orang-orang lemah dan orang-orang miskin yang ada di sekitar tempat perayaan itu. Nah, tetapi tentu saja sebaliknya, perayaan yang paling indah dan paling mulia adalah perayaan yang juga memuliakan dan membantu serta menyantuni
ya, orang-orang miskin, orang-orang susah, dan itulah yang beliau lakukan. Subhanallah bihamdihi sekalian. Nah, berikutnya next Om, Sultan Muhammad Al-Fatih berhadapan dengan ini musuh ideologis beliau ya, yaitu Vlad Dracula, yang tentu saja sebenarnya sudah sama-sama kita ungkap ya pada pertemuan pekan-pekan yang lalu di sesi paling pertama ya, perdana berbagi cerita tentang misteri Vlad Dracula. Nah, jadi memang ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih ya, lanjut Om, berhadapan dengan Vlad Dracula itu khususnya pada musim semi tahun 1462. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih berangkat ke Wallachia ya untuk menghentikan kebiadaban Vlad Dracula. Jadi memang beliau memimpin langsung ya pasukan beliau ya, kira-kira 80.000 orang banyaknya ya. Catatan-catatan lama menyatakan 100.000, tetapi penjelasan-penjelasan yang lebih baru menyatakan 60.000 sampai 80.000 prajurit beliau pimpin langsung ya untuk kemudian berhadapan dengan Vlad Dracula dalam perjalanan menuju Wallachia ketika itu. Wallachia itu sekarang Romania ya, Romania. Nah, ketika itu beliau menemukan ya pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu seperti yang ada di ilustrasi ya di dalam slide ini, yaitu hutan pancang yang amat sangat mengerikan ya. Serangan-serangan pun dilakukan secara hit and run ya oleh Vlad Dracula ya. Padahal ya sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, dua orang ini ketika masih kecil itu sempat belajar bersama ya kan, kemudian mereka menghabiskan waktu bersama ya, tetapi ya siapa yang bisa menyangka bahwa di masa depan mereka akan menjadi musuh bebuyutan begitu kan sekalian. Nah, ini adalah pertarungan yang sengit antara Vlad Dracula dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, sayangnya memang ya ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih ya muntah-muntah ketika berhadapan dengan apa yang dilakukan oleh Vlad Dracula, sampai beliau pun mundur ya, kembali ke Edirne dan menyerahkan tugas kepada adiknya Vlad Dracula, yaitu Radu Chelfrumos, Radu si Tampan ya, yang berhasil melaksanakan tugasnya ya, dan Dracula pada akhirnya mau nggak mau harus ngungsi ya ke Hongaria. Mengadu kepada Raja Matthias Corvinus yang ketika itu bukannya memberi bantuan, malah menangkap dan memenjarakan si Vlad Dracula selama kira-kira beberapa tahun ya di hadapan singgasananya Matthias Corvinus begitu kan sekalian. Nah, berikutnya adalah ya Skanderbeg versus Muhammad Al-Fatih. Jadi memang Skanderbeg ini versus Muhammad Al-Fatih ini saya kembangkan juga ya, kisahnya menjadi komik. Nah, bersama partner saya Mas Henry Satria Hanjaya. Jadi serial komik kami yang terbaru itu adalah Al-Fatih versus Skanderbeg begitu, sudah diangkat dan bisa kawan-kawan dapatkan dengan mengakses situs Karya Karsa ya, karyakarsa.com. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, Skanderbeg versus Muhammad Al-Fatih ini pada hakikatnya adalah perseteruan yang lama. Kenapa? Sebab Skanderbeg ini sudah berulah, ibaratnya sudah berulah semenjak lama, semenjak dulu ya, sejak ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih berkuasa, itu Sultan Murad II. Nah, jadi Sultan Skanderbeg ini memang ketika itu berada di dalam salah satu kesatuan tempur ya Turki Utsmani, yaitu di Janisari. Ya, dia masuk Islam kan, dia kan orang Albania ya, tadinya orang Nasrani, tapi kemudian dia bergabung dalam kesatuan militer Turki Utsmani yaitu Janisari ya, lewat sistem Devshirme begitu. Kemudian dia masuk Islam, mengabdi ya kepada Kesultanan Turki Utsmani. Tapi pada bulan November tahun 1443, nah ini ketika pertempuran Nis ya. Tahun 1443 ini kan masih kepemimpinannya Sultan Murad II begitu. Nah, pada tahun 1443 ini dia desersi bersama 300 orang ya, prajurit asal Albania yang sekampung sama dia. Terus dia kabur. Ya, dia kabur dan pulang kembali ke Albania. Nah, ketika di Albania itu ya,
dia kabur dan sampai di Albania 28 November. Ketika sampai di Albania, dia murtad, kawan-kawan sekalian, murtad, kemudian berbalik memerangi yang namanya Kesultanan Turki Utsmani, begitu. Nah, saya nyari-nyari, cuman memang hanya disebutkan bahwa dia itu desersi, kemudian keluar dari Islam, kemudian berbalik memerangi Kesultanan Turki Utsmani, ya. Saya belum nemu ya specifically gitu apa sih sebenarnya yang menyebabkan Skanderbeg ya itu alasannya apa gitu ya yang membuat dia kemudian berbalik ya murtad kemudian berbalik ya memerangi Turki Utsmani. Nah, mudah-mudahan nanti akan terus saya telusuri, memang lagi nyari-nyari referensi terus ya. Masih nunggu-nunggu nunggu-nunggu datangnya referensi dari luar negeri gitu ya, udah sempat pesan juga. Nah, mudah-mudahan nanti saya coba pelajari lagi apa kira-kira specifically yang membuat dia bisa melakukan tindakan sedrastis itu ya. Apa kira-kira gitu. Nah, memang selama ini yang saya temukan itu baru dia murtad tahun 1443 dan kemudian dia berbalik memerangi Turki Utsmani. Tapi sebab spesifiknya apa itu belum saya dapat. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, ketika ya Sultan Murad wafat dan digantikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, itu pemberontakan yang dilakukan oleh Skanderbeg ya itu terus berjalan, terus berlangsung. Sultan Murad II itu pernah mengepung ya Albania tahun 1450 ya. Sebelum beliau wafat tahun 1451. Jadi sebelum wafat, setahun sebelum wafat, Sultan Murad itu pernah mengepung Albania ya untuk memberantas pasukannya si Skanderbeg, tetapi gagal ya, dan kemudian pada tahun 1466 Sultan Muhammad Al-Fatih kembali mengepung ya Kruhe, nama kotanya Kruhe, untuk memberantas si Skanderbeg, tetapi gagal juga teman-teman sekalian. Tetapi gagal. Ya. Nah, jadi memang sepanjang hidupnya Skanderbeg ini sepanjang ya dia terus beraktivitas itu Turki Utsmani nggak pernah menang. Jadi memang Skanderbeg ini adalah musuh yang sangat kuat sekali. Musuh yang sangat kuat. Dia didukung Venesia ya. Kemudian dia juga sebagian didukung oleh Vatikan. Sayangnya memang dukungan dari Vatikan tidak efektif ya. Tidak efektif. Ya, diserukan juga perang salib untuk menggabungkan diri dengan Skanderbeg, tetapi tentu saja ya ketika itu ya perang salib kayak udah kehilangan pesonanya begitu. Nah, baru kemudian kawan-kawan sekalian pada 17 Januari 1468 Skanderbeg wafat ya. Nah, Skanderbeg wafat sakit malaria pada usia 62 tahun dan dimakamkan di gereja Saint Nicholas. Baru setelah itulah, setelah wafatnya Skanderbeg itulah ya, Albania baru berhasil dibuka atau difutuhat ya oleh Turki Utsmani. Ya, baru berhasil dikuasai gitu setelah wafatnya Skanderbeg. Nah, jadi memang Skanderbeg ini sangat luar biasa, itu musuh yang sangat kuat itu, dan karena inspirasi dari fase sejarah itulah kemudian mendorong ya Mas Handri Satrihanjaya dan saya untuk ngangkat kisah ini menjadi komik begitu kan sekalian. Nah, dari situ ya kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih terus bergerak untuk mewujudkan cita-citanya, yang sebenarnya cita-citanya itu adalah ya hadis itu sendiri, yaitu penaklukan Vatikan. Beliau terus bergerak untuk menaklukkan Pulau Rhodes ya, yang mana Pulau Rhodes itu adalah sarangnya, ibaratnya sarangnya dari sebuah ordo kesatria, yaitu kesatria Saint John. Waktu itu Pierre de Aubusson itu Grandmasternya, tetapi sayangnya Sultan Muhammad Al-Fatih gagal ya untuk menaklukkan Pulau Rhodes. Beliau juga bergerak ke Yunani dan alhamdulillah Yunani berhasil dibuka. Bahkan ya Sultan Muhammad Al-Fatih itu berkunjung
ke situs Troy. Troy tahu ya, Troy, perang Troya. Dia bahkan bertanya di mana Achilles ya, pahlawan perang Troya, Achilles, Ajax ada di mana begitu, makam-makamnya begitu ya. Jadi beliau memang seorang intelektualis dan orang yang paham sejarah juga begitu. Nah, hingga pada awal musim semi tahun 1481, kawan-kawan sekalian, Sultan Muhammad Al-Fatih menyiapkan pasukan yang arah geraknya itu tidak diketahui oleh satu orang pun. Ini juga adalah salah satu kebiasaan dari Sultan Muhammad Al-Fatih yang itu tipikal Sultan Muhammad Al-Fatih, dan beliau terinspirasi dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika menggerakkan pasukan itu nggak ketahuan kemana, suruh kumpul aja pasukan ya, kumpul. Nah ketika itu ya pasukan disuruh berkumpul di kawasan Uskudar di Anatolia. Nah, pada tanggal 25 April 1481, Sultan Muhammad Al-Fatih menyeberang ke Uskudar ya, dari istananya di Topkapi Sarai. Beliau nyebrang ya ke Selat Bosporus, kemudian bergabung bersama pasukannya di Uskudar. Bergerak terus pasukan itu ya bersama Sultan Muhammad Al-Fatih, padahal ketika itu ya menurut beberapa sumber itu beliau lagi sakit ya. Beliau lagi sakit ya. Beberapa menyebutkan itu sakitnya rematik. Ya, rematik atau apa, rematik itu encok ya. Sakit encok itu. Jadi di kedua kakinya itu sakit begitu. Nah, beberapa sumber kemudian menyebutkan ada juga beliau itu merasakan sakit perut, katanya begitu. Ya. Nah, sampai kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih menyeberang ke Anatolia untuk bergabung dengan pasukannya. Walaupun sakit tetap berangkat. Nah, pada tanggal 3 Mei 1481 itulah di situ di tengah-tengah pasukannya di dalam tenda beliau mengembuskan nafas yang terakhir, beliau wafat. Begitu kawan-kawan sekalian. Nah, ada sejarawan yang menduga ya, menyampaikan analisis bahwa dari berbagai kondisi katanya yang mengelilingi Sultan Muhammad Al-Fatih itu bisa diprediksi bahwa beliau itu diracuni orang, katanya begitu. Nah, ada yang menyatakan bahwa yang meracuni beliau itu adalah dokter pribadi beliau yang berkebangsaan Persia, katanya. Ada juga yang menyatakan bahwa dokter yang meracuni beliau itu adalah seorang dokter Yahudi, ya. Jadi beliau itu punya dokter pribadi orang Yahudi Italia, namanya Maestro Jacopo. Nah, jadi dokter pribadi inilah yang meracuni apa namanya, Sultan Muhammad Al-Fatih, katanya begitu. Nah, jadi memang sebelum beliau wafat itu beliau merasakan sakit perut gitu ya. Sakit perut. Nah, setelah sakit perut itulah beliau wafat pada tanggal 3 Mei 1481 dalam usia 49 tahun. Enggak tua-tua amat ya. 49 tahun saja kawan-kawan sekalian. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat begitu. Nah, jadi memang ketika itu nggak ada yang tahu kemana akan digerakkan pasukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tetapi ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Felix itu udah ketahuan sebenarnya kemana. Ya tentu saja ke Roma. Sebab ketika itu Otranto itu adalah salah satu kota di bagian paling selatan semenanjung Italia, itu sudah dikuasai oleh Turki Utsmani. Dan mungkin saja dari kota itulah nantinya penaklukan Roma akan berpijak begitu. Akan dimulainya itu dari situ. Nah, ketika itu padahal ya Paus Sixtus Paus Callistus begitu, itu dia udah melarikan diri ketika mengetahui Sultan Muhammad Al-Fatih itu menggerakkan pasukannya. Larinya kemana? Larinya ke Prancis, ke sebuah kota di Prancis namanya Avignon. Ya. Avignon itu di Prancis ya, bukan di Tegal ya. Avignon. Nah, jadi kalau sekalian pada tanggal 3 Mei 1481 Sultan Muhammad Al-Fatih wafat, dan para sejarawan menyatakan bahwa hidup beliau lebih banyak beliau habiskan di medan pertempuran, di medan jihad ya, di dalam tenda-tenda di tengah-tengah pasukan ketimbang di istana beliau yang megah.
Nah, padahal beliau bikin istana, tapi beliau nggak tinggal di situ. Ya, beliau lebih lama dan lebih banyak menghabiskan hidup beliau di tengah-tengah medan jihad. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Salah satu sosok yang sangat luar biasa, juga melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf, sampai lupa unmute. Masya Allah, Alhamdulillah. Saking terpesonanya ya dengan kisahnya Muhammad Al-Fatih, ternyata begitu optimisme dan perfeksionis. Apa ya kalau nyebutin orang yang merahasiakan sesuatu gitu ya. Nah, ini dia nih kawan-kawan sekalian. Sekarang masuk sesi tanya jawab dengan Kang Isa gitu ya. Bagi teman-teman semua yang mau bertanya silahkan bisa di kolom chat ataupun di secara langsung. Silakan, ada yang mau tanya jawab, ada yang mau bertanya, atau kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang mau bertanya gitu ya. Oke, subhanallah. Baik, kita tunggu. Coba kita lihat. Oh, sebenarnya tadi ada yang nanya tuh Kang Isa tentang Paus Nikolas. Nah, ini sebenarnya siapa nih Paus Nikolas nih Kang Isa? Mungkin itu dulu Kang Isa. Satu lagi nanti pertanyaan dari saya untuk pamungkasnya. Tafadhol Mas Kira Kang Isa. Oke, jadi Paus Nikolas itu bukan Nikolas Saputra ya. Bukan Nikolas Saputra ya kawan-kawan sekalian ya. Jangan-jangan nggak tahu Nikolas Saputra siapa. Itu zaman waktu saya masih muda ya, ada film itu sangat fenomenal yang jadi bintangnya Nikolas Saputra begitu ya. Nah, jadi Paus Nikolas V ini adalah seorang paus yang mana dia mendapat kabar bahwa Konstantinopel sudah ditaklukkan begitu kawan-kawan sekalian, dan Konstantinopel sudah ditaklukkan ini benar-benar mencengangkan ya, benar-benar mencengangkan orang-orang Kristen Eropa zaman itu. Bagaimana bisa itu kota yang sangat kuat pertahanannya ditaklukkan begitu. Ya, benar-benar mengguncang, itu peristiwa yang mengerikan ya. Nah, bahkan ketika itu Paus Nikolas V itu wafat ya, paus berikutnya yang menggantikan dia itu namanya Paus Kalistus ya. Paus Kalistus III begitu. Yang mana Paus Kalistus III ini kawan-kawan sekalian itu adalah pamannya Paus Alexander ya, Rodrigo Borgia. Jadi Paus Kalistus III ini kan berasal dari keluarga Borgia ya. Nah, setelah Paus Kalistus itu ada yang naik diangkat jadi paus itu keponakannya namanya Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia ini adalah Paus Alexander VI. Nama aslinya Rodrigo Borgia. Nah, Rodrigo Borgia atau Paus Alexander VI ini adalah paus paling keji gitu, paus paling jahat dan menjadi semacam citra buruk ya bagi Vatikan sepanjang sejarah ya keberadaan institusi kepausan itu. Sebab Paus Alexander VI inilah yang mencorengkan arang dengan perbuatan-perbuatannya yang bejat gitu. Dia punya banyak selingkuhan gitu kan ya. Anak-anak yang tidak sahnya bertebaran di mana-mana. Dia mengadakan pesta-pesta amoral misalnya ya ke tempat yang dianggap paling suci begitu oleh umat Katolik ya. Itulah yang dilakukan Paus Alexander VI. Nah, Paus Kalistus ini pamannya Paus Alexander VI tadi. Nah, Paus Kalistus ini ya sebagaimana dia meneruskan pendahulunya yaitu Paus Nikolas V, dia menggerakkan perang salib begitu. Untuk apa? Untuk merebut kembali Konstantinopel dari tangan Turki Utsmani, dari tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, sayangnya sebagaimana pendahulunya Paus Nikolas V, seolah-olah perang salib yang diserukan ini udah nggak ada pesonanya, ya, udah nggak ada pesonanya baik rakyat
maupun para pangeran maupun para raja ya yang ada di sekitar Eropa ketika itu kayak udah nggak bersemangat lagi gitu loh untuk menggelar perang salib. Ya, akhirnya yang berusaha untuk melawan ya gempuran dari Turki Utsmani ya dari Sultan Muhammad Al-Fatih itu hanyalah beberapa gelintir bangsawan saja seperti si Janos Hunyadi ya itu dari kerajaan Hongaria, Skanderbeg misalnya dari Albania ya, Vlad Dracula itu dari Wallachia, ya, Stephen III dari Moldavia misalnya. Nah, jadi hanya beberapa gelintir pasukan aja, teman-teman sekalian. Nah, Paus Nicholas V itu adalah paus yang pertama kali menerima kabar bahwa Konstantinopel sudah ditaklukkan dan berjuang untuk menghadapi ya gempuran dari Turki Utsmani. Sayangnya yaitu dia tidak berhasil gitu, malam. Oke, subhanallah. Jadi itu sedikit penjelasan tentang Mas Paus gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan mungkin karena memang waktu juga nih membatasi kita, ini bagian daripada pertanyaan terakhir yang mungkin bisa menjadi rangkuman dan juga bisa menjadi contoh nih bagi kita nih kawan-kawan semua nih ya. Pertanyaannya adalah tadi disebutkan Muhammad Al-Fatih itu hidup di medan perang gitu, lebih banyak hidup di medan perang. Lantas bagaimana hubungan beliau dengan keluarganya? Bagaimana hubungan beliau dengan anak-anaknya? Apakah beliau mendidik anak-anaknya sama sebagaimana ayahnya beliau, Sultan Murad, mendidik Muhammad Al-Fatih? Atau justru seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, dan bagaimana poin-poin apa yang bisa kita dapat nih Kang Isa untuk bisa mencontoh Muhammad Al-Fatih ini. Tafadhol Mas Kuro, Kang Isa. Siap, terima kasih banyak Om Jof. Jadi memang para sultan ya, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, sultan-sultan Turki Utsmani itu adalah sultan-sultan yang luar biasa. Ya, tetapi karena memang ya mereka memiliki banyak tugas dan memiliki banyak peran yang harus mereka jalankan ya, sehingga memang sering sekali mereka sudah tidak memiliki waktu lagi begitu untuk untuk kayak bercengkrama sama keluarga gitu ya, sama anaknya sama istrinya begitu. Memang jarang-jarang begitu kan, jarang-jarang. Nah, sehingga makanya kemudian kayak pendidikan untuk anak-anaknya, untuk para putra-putranya begitu ya, itu memang diserahkan sepenuhnya begitu kepada ya para ulama, para syekh ya, yang ketika itu memang sangat dihormati ya, sangat dihormati dan sangat dijunjung tinggi di tengah-tengah pemerintahan para Sultan Turki Utsmani itu. Nah, sebagaimana misalnya Sultan Muhammad Al-Fatih ya, bapaknya beliau yaitu Sultan Murad II begitu, itu memberikan kewenangan penuh ya kepada Syekh Aksamsuddin misalnya, Syekh Ahmad Al-Qurani misalnya, ya, dan syekh-syekh yang lain begitu untuk mendidik ya, untuk mendidik dan untuk membentuk ya para pangeran-pangeran, istilahnya syahzade ya. Para pangeran atau para syahzade ini supaya nanti di masa depan bisa menjadi orang yang berilmu, orang yang waro, orang yang takwa dan memimpin dengan baik sebagaimana dituntut oleh syariat Islam begitu. Nah, makanya memang semenjak dari kecil aja para sultan ini sudah menyerahkan pendidikan anak-anaknya itu kepada para ulama. Itu yang biasa dilakukan oleh para sultan Turki Utsmani. Nah, sementara mereka sendiri, para sultan ini sendiri, ya mereka melakukan berbagai aktivitas pemerintahan, aktivitas militer, dan waktunya sudah habis untuk melaksanakan ya tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas kemiliteran tadi, begitu kawan-kawan sekalian. Nah, selain itu ya misalnya sama istrinya, permaisurinya, sama ibunya, berarti kan sama ibunya para Syekh Zade ini begitu. Nah, ibunya juga ya
itu mereka memiliki peran yang juga sangat besar bagi pembentukan para pangeran ini, para syehzade ini. Nah, memang ketika masih kecil, dalam usia yang masih sangat muda, ya, para syehzade ini itu masih dirawat memang sama ibunya, begitu, masih dirawat sama ibunya. Nah, sama ibunya inilah kayak misalnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu, ya, ibunya Humahatun, Walidah Sultan Humahatun. Nah, ibunya inilah yang ketika masih kecil itu merawat Sultan Muhammad Al-Fatih sampai nanti udah agak besar, nah dikirim sekolah begitu ya sama para ulama. Agak besar sedikit itu kemudian dijadikan gubernur misalnya di Amasya, di Manisa, ya, di wilayah-wilayah provinsi-provinsi pedalaman Turki Utsmani begitu sebagai wahana pembelajaran. Nah, begitu. Itu juga yang beliau lakukan kepada anak-anak beliau seperti Bayazid II, ya, Mustafa, Syehzade Jem namanya. Jadi anak paling bungsu Sultan Muhammad Al-Fatih namanya Jem. Tulisannya Cem, bacanya Jem. Ya, jadi memang Sultan Muhammad Al-Fatih itu juga begitu, ya, memperlakukan anak-anaknya. Ya kalau secara apa namanya? Secara kekeluargaan gitu ya, secara kekeluargaan ya, itu para pangeran itu memang bisa dibilang sekali-sekali aja ketemu sama bapaknya gitu, ketemu sama sultan sekali-sekali doang karena memang sultan kan sibuk, sibuk banget begitu ya. Nah, sibuk banget, tapi ya ada juga waktu-waktu ketemunya ya ketika Sultan Muhammad Al-Fatih kan perang nggak selalu perang, misalnya perang itu biasanya dilaksanakannya itu musim semi biasanya. Musim semi, musim panas biasanya ya. Nah, ketika musim-musim gugur, musim dingin itu enggak perang. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih biasanya ya ketika musim gugur, musim dingin, yaitu beliau ya memerintah di istananya. Jadi beliau tuh tinggal di istananya ketika musim-musim dingin gitu. Nah, musim dingin itu misalnya sepanjang musim dingin itu beliau ada di istana. Kadang-kadang di istana Edirne Saraye itu di Edirne, kadang-kadang di Topkapi Saraye gitu. Nah, jadi pada momen-momen itulah tuh ketemu sama anaknya gitu kan. Nah, kan kalau misalnya musim dingin berapa berapa lama sih ya? Berapa bulan sih musim dingin? Nah, sepanjang musim dingin kan ada beberapa bulan tuh ya. Berarti kalau misalnya ada 4 musim, 12 bagi 4, 3 bulan berarti ya. Nah, musim dingin misalnya kira-kira 3 bulan misalnya ya, kira-kira 3 bulan. Nah, kira-kira sepanjang 3 bulan itulah Sultan Muhammad Al-Fatih tinggal di istana yang mana anaknya juga kan ada di situ. Nah, bisa ketemu tuh sama anaknya begitu. Nah, jadi pada momen-momen seperti itulah ya hubungan antara ayah dan anak itu terjalin ya dalam kehidupan para sultan begitu. Nah, jadi ya demikian kawan-kawan sekalian bahwa ya para sultan itu mereka mendidik anak-anaknya, mendidik para penerus-penerusnya tentu saja dengan didikan-didikan terbaik ya dipercayakan kepada para ulama gitu. Kemudian ibunya juga ya memiliki peran yang sangat besar begitu ya kayak Sultan Abdul Hamid misalnya. Sultan Abdul Hamid II itu didikan ibu tirinya. Sebab ya ketika masih kecil sekali itu ibu kandungnya udah meninggal. Nah, bapaknya menikah. Nah, menikah lagi. Nah, ibu tirinya itu nggak punya anak begitu. Nah, jadi benar-benar itu diserahkan pendidikan tuh kepada ibu tirinya. Dia sayang banget itu sama ibu tirinya Sultan Abdul Hamid II itu. Nah, jadi pendidikan kira-kira di tengah-tengah tahta kepemimpinan ya Sultan-Sultan Turki Utsmani kira-kira seperti itu. Begitu ya. Tentu saja pendidikannya dengan menggunakan ya dasar-dasar Islam, dasar-dasar syariat Islam, begitu kira-kira Allah alam. Insya Allah. Oh, jadi kalau boleh disimpulkan ya berarti memang banyak peran untuk melahirkan sosok Muhammad Al-Fatih, madrasah atau guru ya, teladan orang tua baik bapak maupun ibunya dan juga lingkungan gitu ya, kemungkinan ya itulah yang bisa saya tangkap. Nah, jadi mudah-mudahan terjawab bagi yang bertanya gitu ya, dan
Dan 3 peran ini yang bisa jadi kunci untuk melahirkan Muhammad Al-Fatih di kemudian hari. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya, kita doakan ya ada Muhammad Al-Fatih di kemudian hari. Mudah-mudahan yang nonton ini nih, salah satunya ya, yang nonton dari kisah ini, yang terinspirasi untuk menjadi orang tua sebagaimana orang tuanya Muhammad Al-Fatih, atau pasangan Muhammad Al-Fatih dengan istrinya, atau bahkan pasangan ayahnya Sultan Abdul Hamid II dan ibu tirinya gitu ya, yang mana sukses melahirkan Sultan Abdul Hamid II, dan juga menyerahkan anak-anaknya kepada sekolah-sekolah ataupun guru-guru, masyayikh, syekh-syekh pendidikan yang berbasis Islami yang mumpuni, yang bisa melahirkan pejuang lagi dan juga faham agama. Masya Allah. Wah, kita jadi pengen banget nih punya nuansa lingkungan sebagaimana kehidupannya Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan itu bisa terjawab dan juga bisa menginspirasi kita semua, karena juga waktu juga nih yang memisahkan kita nih ya. Jadi insya Allah 2 pekan lagi kita akan sama-sama membahas tentang yang masih dirahasiakan teman-teman sekalian. Silahkan jika ada teman-teman mau kasih masukan di @berbagicerita_ official gitu ya. Silahkan kasih masukan, apalagi nih yang mau kita ceritakan dan apalagi yang bisa kita ambil cerita dari kisah-kisah para sejarah, ataupun bahkan kisah, misalnya kisah sesuatu yang nggak melulu heroik, tapi ada nilai, ada value yang bisa kita ambil untuk menambahkan gairah kehidupan kita nih, agar bisa lebih meningkat lagi kualitasnya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan juga teman-teman bagi yang belum follow, silahkan di follow berbagi cerita _official gitu ya. Insya Allah kita akan ada kelas rutin selama 2 mingguan sekali bersama Kang Isa dan juga narasumber yang lainnya insya Allah. Terus ada lagi informasi yang mau saya sampaikan sebelum saya tutup, yakni adalah teman-teman yang mau membeli ataupun mendapatkan karyanya Kang Isa berupa buku, itu bisa menghubungi admin kami yang menghubungi teman-teman semua. Mudah-mudahan jika teman-teman tidak berkeberatan, kita akan buatkan grup, WhatsApp grup, dan kita bisa bercengkrama di sana. Insya Allah ya. Itu saja pertemuan kita di malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat senantiasa selalu dan di dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya Jovansa pamit undur diri, dan juga saya mewakili teman-teman berbagi cerita. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata, sikap, dan tampilan yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup doa kifaratul majelis, mungkin ada sepatah 2 patah kata closing statement dari Kang Isa untuk pesan untuk kita semua. Silakan, tafadhol masjurah Kang Isa. Terima kasih banyak Om Jawab. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hikmah, memberikan banyak kebijaksanaan kepada kita semua dari kisah-kisah yang ada dan dari sejarah yang tentu saja terjadi di masa lalu. Sebab sejarah adalah sesuatu yang sangat penting, dan untuk menanamkan hikmah-hikmah nilai-nilainya ke dalam diri, ya, ke dalam hati dan pikiran kita, tentu saja kita mesti selalu mengisahkan ya kisah-kisah sejarah tadi begitu. Nah, sebab kisah itulah yang salah satunya menjadi pembentuk karakter ya, pola pikir dan pola sikap dalam jiwa seseorang. Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menjadi orang yang sekarang kita kenal beliau sebagai seorang pewujud bisyarah Rasulullah SAW, itu salah satunya karena kisah, salah satunya karena sejarah. Semenjak kecil beliau selalu dituturkan kisah-kisah tentang keagungan, tentang kehebatan Rasulullah Muhammad SAW, dan selalu ditanamkan kisah tentang cita-cita penaklukan Konstantinopel, sehingga beliau menjadi sosok yang sebagaimana kita kenal sekarang. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada lagi nih yang komen nih. Khalid bin Walid katanya untuk next seperti apa next kita ke depan, insya Allah kita akan sama-sama berbagi cerita. Maka terus pantengin informasinya di Instagram kita
@berbagicerita_official. Yang belum follow silahkan di follow dan di share sebanyak-banyaknya informasi yang kita bagikan di Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, saya Jovansa mewakili teman-teman dari berbagi cerita. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita di hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat dalam ketaatan. Masya Allah.